Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul yang akan merangkumkan film John Wick yang pertama. Tentunya film ini dirilis tahun 2014. Pagi dimulai seperti biasanya. Dengan secangkir kopi, John teringat dengan seluruh kenangan bersama sang istri yang telah tiada. John mulai pergi meninggalkan rumahnya menuju pemakaman sang istri. Dan di sana tentunya ada Marcus yang merupakan sahabat dekatnya John. Setelah selesai pemakaman, John lalu pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, John mendapatkan kiriman seekor anjing dari istrinya yang telah tiada. Helen mengatakan anjing ini merupakan ganti dari sosok dirinya dan diberi nama Daisy. Hari demi hari, John mulai terbiasa dengan keberadaan Daisy yang hadir dalam kehidupannya. Kemanapun John pergi, Daisy selalu mengikutinya. Hingga tiba di suatu pom bensin saat John tengah mengisi bensinnya seorang diri, datang seseorang yang mengagumi mobil John dan dia mulai menawarkan harga kepada John. Namun sayangnya John tak menjual mobil tersebut dan ketegangan sedikit terjadi di antara mereka. Selanjutnya John lalu memasuki sebuah lapangan terbuka di mana dia mulai melatih kemampuan menyetirnya. Akhirnya malam pun tiba, John mulai terbangun dan tiba-tiba para perampok datang menghajar John dan membunuh Daisy anjingnya. Mereka adalah Yosef dan teman-temannya yang bertemu dengan John tadi siang dan tentunya mengincar mobil John yang dia tunggangi. Singkat cerita, John mulai terbangun dan melihat anjingnya yang telah tiada. Keesokan harinya, John mulai menguburkan Daisy dan juga membersihkan seluruh kekacauan yang terjadi. Dan tak lama, John teringat semua kejadian buruk tentang istri dan anjingnya yang telah tiada. Kembali kepada Yosef yang mulai mengendarai mobil John, dia lalu mendatangi bengkel Aurelio untuk membuat surat-surat baru dengan mobil tersebut. Namun betapa kagetnya Aurelio saat melihat mobil yang ada di hadapannya. Aurelio sebetulnya menolak permintaan Yosef dan mengajar mereka karena membunuh anjingnya John. Beralih kepada John, dia mulai menyusul ke tempat Aurelio untuk mencari Yosef karena dialah dalang dari semuanya. Fucked up his dog. Oh, that's crazy shit, man. Akhirnya malam pun tiba dan telepon berdering dari Vigo. Dia mempertanyakan alasan Aurelio memukul putranya Yosef. Dia menjawab bahwa Yosef telah mencuri mobil John dan tentunya membunuh seekor anjing kesayangannya. Tak lama Vigo akhirnya bertemu dengan Yosef, lalu memukulnya hingga muntah. Dia begitu kesal karena sang anak telah berurusan dengan John Wick yang dia takuti karena dapat membunuh 3 orang sekaligus dengan sebuah pensil. Sementara itu, John yang telah mengubur masa lalunya sebagai pembunuh menggali kembali semua perlengkapan yang pernah dia tinggalkan. Vigo lalu menelepon John untuk berdamai, namun sayangnya John hanya diam. Akhirnya malam pun tiba, anak buah Vigo mulai menyerang rumah John. Namun sayangnya John yang mengetahui hal tersebut membunuh mereka satu persatu. Singkat cerita, datang seorang polisi yang mendatangi rumah John. No, just sorting some stuff out.
Setelah melihat kondisi yang cukup baik, polisi tersebut pergi dan John mulai memesan jasa kebersihan untuk membereskan semuanya. Good to see you, John. Setelah mengetahui pasukannya telah gagal, Viggo meminta Marcus untuk membunuh John dengan imbalan $2 juta. Thank you, Marcus. I know I can trust you. Sementara itu, John mendatangi Hotel Continental untuk menemui Winston, pemilik hotel tersebut, dan meminta informasi tentang Yosef. Setelah mendapatkan informasi, John lalu mempersiapkan diri dengan senjata dan rompi anti peluru, lalu mendatangi tempat Yosef berada. John mulai menyusup dan membunuh para penjaga satu persatu. Hingga akhirnya John menemukan Yosef dan mulai mengejarnya. Dengan panik, Yosef meminta bantuan dari para penjaga di sana agar dapat meloloskan diri. Karena hal tersebut, John akhirnya tak bisa mengejar Yosef. John lalu akhirnya kembali ke hotel dan meminta seorang dokter untuk menjahit luka tembak yang dia dapatkan saat mengejar Yosef. Sementara itu, saat John akan beristirahat, Marcus bersiap membidiknya tepat di seberang hotel yang ditempati oleh John. Namun ternyata Marcus menembakkan peluru ke sebuah bantal yang membuat John terbangun. Tak lama, tepat di belakang John, Perkins bersiap membunuhnya demi hadiah yang dia tawarkan oleh Viggo. Dengan cepat, John menghindari dan berhasil mengalahkannya. Lalu John mendapatkan informasi keberadaan seluruh harta Viggo yang disembunyikannya di sebuah gereja. Thank you. Keesokan harinya, John lalu pergi ke sebuah gereja yang dimaksud dan mulai menembaki para penjaga di sana. Tanpa pikir panjang, John lalu membakar semua harta Viggo hingga tak tersisa. Tak lama, Viggo mendatangi gereja dengan para penjaganya. Sementara itu, Perkins yang ditawan oleh Harry berhasil kabur dan membunuh Harry saat itu juga dengan sangat mudah. Kembali kepada John yang mulai menghabisi para penjaga Viggo satu persatu, namun sayangnya saat fokus menembak, ia tertabrak oleh sebuah mobil. Saat terbangun, John sudah terikat di sebuah kursi bersama Viggo tepat di depannya. Mereka mulai berbincang tentang masalah mereka, dan John menceritakan betapa pentingnya anjing itu di dalam kehidupannya. John mulai dihajar dan saat hampir tewas, dia diselamatkan oleh Marcus yang berada di luar gedung. Setelah John berhasil melepaskan diri, John lalu mengejar Viggo dan memaksanya memberitahu keberadaan Yosef. Sesampainya di tempat Yosef berada, John mulai membunuh para penjaga satu persatu dengan snipernya dan menghancurkan seluruh kendaraan yang dimiliki Yosef. Karena tak bisa lari lebih jauh, Yosef pun terpojok dan ditembak mati tepat di kepalanya. Setelah John berhasil membunuh Yosef, dia kembali ke hotel. Dan John lalu bertemu dengan Marcus, namun sayangnya di sana Perkins memata-matai mereka dari jauh.
Akhirnya malam pun tiba dan Markus ditangkap oleh Viggo. Markus dianggap telah mengkhianati Viggo dan mulai menghajarnya hingga tewas. And if you have done your job, my son will be still alive. Dia lalu memberitahu Jon semua yang terjadi kepada Markus. Tentunya Jon lalu memutarkan kembali mobilnya dan mendatangi Markus yang telah tewas. Sementara itu Winston menemui Perkins dan membunuhnya karena melanggar aturan hotel setelah membunuh Harry sebelumnya. Jon lalu mengejar Viggo dan rombongannya yang berusaha kabur. Jon lalu membunuh mereka satu persatu hingga tersisa Viggo seorang. Dan di sanalah Viggo mengajak duel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Namun sayangnya saat mulai terdesak, Viggo mengeluarkan pisau hingga memberikan luka kepada Jon. Dengan cepat, Jon mengembalikan pisau tersebut menusuk Viggo hingga tewas. Setelah kejadian itu, Jon pergi ke sebuah toko hewan dan menggunakan beberapa obat untuk mengobati lukanya. Dan untuk menggantikan Daisy yang telah tiada, Jon membawa seekor anjing dari toko tersebut. Dan tamat.